Saya pikir dari teman-teman semua sudah lengkap ya. Tapi mungkin saya sedikit tambahin dari sisi return ya. Kalau kita bicara saham misalkan kan ada banyak aset kelas ya. Baik dari bonds, money market ataupun saham. Saham sendiri dari 2017 sampai 2003 IHSG nggak kemana-mana ya. Misalkan tutup tahun 2007 saya ingat saya 6.600 ya. Saat ini IHSG nggak nyampe 7.000. Jadi basically selama 7 tahun IHSG nggak kemana-mana. Kalau kita bicara investasi ya mending orang taruh tabungan aja kan ya, kebandingkan dengan ditaruh di saham. Kedua, menurut saya mungkin walaupun kalau kita earning atau laba bersih Pak emiten hampir tiap tahun naik, kadang-kadang ada 1-2 tahun memang minus, tapi hampir tiap tahun naik. Tapi dari return sahamnya sendiri memang tidak terlalu menarik ya selama 7 tahun terakhir. Kemudian dari sisi bonds maupun money market, memang sempat tumbuh ya kalau kita lihat tadi dari data tahun 2020 sampai 2022 sempat naik ya AUM reksadana. Itu mungkin lebih karena cost of fund turun banyak. Jadi tahun 2020 sampai 2021 itu kita ngalamin mungkin sepanjang sejarah pertama kali time deposit bisa 2-3% ya waktu itu. Cuma sayangnya karena tiba-tiba high inflation rate seluruh dunia, kemudian Amerika juga naik ya, kita harus mengikuti. Jadi untuk timingnya memang kita harus menunggu sampai inflasi agak mereda, cost of fund agak turun. Saya sih cukup optimis ya, harusnya high inflation udah mulai berakhir dan mudah-mudahan kedepannya kita akan segera tumbuh baik dari sisi aset kelas dari bonds, money market maupun dari saham yang so far sih kalau kita lihat secara valuation udah menarik ya, PE, BN ratio dan lain-lain sudah cukup murah. Jadi saya juga sama cukup optimis, mudah-mudahan walaupun beberapa tahun cukup stagnan, mudah-mudahan sih kita ini udah bottomnya bisa tumbuh ke depannya.